Rose, 18 tahun, adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang dibesarkan dalam keluarga broken home. Rose menjadi sangat pemberontak dan digambarkan sebagai remaja yang sulit diatur. Rose suka keluar bersama teman-temannya di malam hari. Dia seolah memiliki 2 kepribadian yang berbeda. Dia memang bukan impian setiap ibu, tetapi dia murah hati. Dia ingin menjadi polisi seperti pamannya, dan dia juga suka memasak kaserol untuk kedua saudaranya. Dia juga sudah bekerja di kedai pizza setempat. Tetapi sayangnya perilaku Rose semakin memburuk. Dia sering bolos sekolah, ditangkap karena mengutil, membawa alkohol ke sekolah, dan banyak lagi. Pada 7 Desember 1993, Rose mampir di toko swalayan setempat di mana ibunya, Marky, bekerja. Rose memberitahu ibunya bahwa dia hendak pergi ke rumah temannya yang bernama Keith. Marky mendapat semacam firasat buruk dan berusaha mencegah Rose pergi. Tetapi dia bandel dan tetap pergi. Sejak saat itulah, Rose tidak pernah terlihat ataupun terdengar lagi kabarnya. Esok harinya, Marky segera menghubungi Keith, tetapi sayangnya dia mengatakan kalau Rose tidak ke rumahnya sama sekali kemarin. Polisi pun segera dihubungi. Saat polisi diberitahu bahwa Rose punya sifat pemberontak, polisi menduga bisa saja Rose kabur. Tetapi setelah memeriksa catatan telepon Rose, polisi mengetahui kalau dalam sebulan dia mengadakan panggilan telepon sebanyak 1.500 kali. 2 minggu setelah Rose menghilang, pencarian besar-besaran diadakan di tempat dia tinggal. Ada desas-desus yang mengatakan Rose ada di halaman belakang atau di ruang bawah tanah seseorang. Polisi menggeledah ruang bawah tanah yang tak terhitung banyaknya. Tetapi tidak ada apapun atau petunjuk apa saja yang berhasil ditemukan. Polisi menanyai mantan pacar Rose, John, setelah dia menghilang. John hanya mengatakan kalau dia sedang bersama temannya yang bernama Bill dan pacar barunya pada 7 Desember. Saat Bill ditanya, dia menguatkan cerita John. Sayangnya, semua menemui jalan buntu dan kasus Rose menjadi beku selama 2,5 tahun. Polisi negara bagian memulai penyelidikan mereka sendiri terhadap John. Mereka mengetahui bahwa John dan Bill berada dalam bisnis perdagangan narkoba dan mereka sudah memiliki pelanggan yang tersebar di seluruh kota Michigan. Polisi pun membawa Bill ke kantor dan menekan dia sekuat-kuatnya sampai akhirnya dia pun menyerah. Bill kemudian menceritakan dengan detail sebuah kisah yang sangat menggemparkan yang terjadi pada 7 Desember 1993. Pada hari itu, dia tidak sengaja bertemu Rose di toko serba ada. Rose memohon kepada Bill supaya menghubungi John karena dia sangat ingin bertemu dengannya. Bill pun menghubungi John supaya menjemput mereka, dengan syarat Rose bersedia melakukan threesome dengan mereka. Rose pun setuju dan John menjemput keduanya dan membawa mereka ke rumah kakek neneknya. Bill mengatakan tiba-tiba Rose berubah pikiran tentang rencana threesome. John sangat tersinggung dan dia pun mencekik Rose. Kemudian John memotong-motong tubuhnya yang sudah tidak bernyawa dan meminta Bill supaya membantunya membersihkan rumah. Bill dan John menghabiskan 2 hari berikutnya untuk menggosok setiap inci rumah. Setelahnya, mereka membawa potongan tubuh Rose ke sebuah pondok milik orang tua Bill. Mereka membakar tubuh Rose di sana selama 10 jam dan menyebarkan abunya di sepanjang jalan raya Michigan. Bill mengatakan selama beberapa bulan berikutnya, John tidak membiarkan dia lepas dari pandangannya. Tetapi polisi belum yakin apakah Bill mengatakan yang sebenarnya, sehingga tim forensik dikerahkan untuk menggeledah rumah milik kakek nenek John. Kakek neneknya sedang berada di luar kota saat pembunuhan Rose terjadi. Polisi menyemprotkan luminol di kamar mandi karena di sanalah Rose dihabisi dan dipotong-potong. Tetapi sayangnya tidak ada yang ditemukan karena pengujian itu dilakukan 2,5 tahun setelah pembunuhan terjadi. Tetapi polisi berhasil menemukan jejak di lorong yang sepertinya berasal dari ember.
Ada juga bercak darah kecil yang ditemukan di wallpaper. Sekitar 4 tahun sebelum dia menghilang, Rose pernah memasukkan laporan pelecehan seksual atasnya. Suatu hari saat Rose dan temannya bermain basket di taman, seorang pria mendekati mereka. Dia dan Rose tampak cocok, sementara temannya yang tampak canggung langsung pamit pulang duluan. Pada malam harinya, Rose mendatangi rumah temannya ini dan dia tampak awut-awutan. Alasannya karena ternyata pria tadi telah memperkosanya. Dari situlah polisi memiliki sampel darahnya sebagai bukti, sehingga dapat dibandingkan dengan darah yang ada di wallpaper. Ternyata keduanya cocok. Bill juga memberitahu polisi bahwa dia dan John telah membilas kain berlumuran darah di pompa ruang bawah tanah. Polisi mengumpulkan puing-puing dari selokan dan lubang api di kabin juga digali. Lubang api menyerupai penggalian arkeologi. Isi lubang api diperiksa dengan sinar ultraviolet. Ada fragmen yang ditemukan seukuran kacang polong dan diidentifikasi sebagai tulang dari manusia berusia remaja atau awal 20-an. Tetapi fragmen itu terlalu gosong untuk dibuat tes analisis DNA. Pada 7 Desember 1993, Rose tidak sengaja bertemu dengan Bill di toko swalayan. Rose memintanya menghubungi John dan dia setuju. Bill memberitahu polisi bahwa dalam perjalanan mereka menuju rumah kakek nenek John, mereka sempat berhenti dan John tampak membeli kapak, pisau, dan isi korek api. Bill sendiri tidak tahu apa maksud John membeli semua barang itu. Sesampainya di rumah, mereka bertiga mandi bersama. John mencoba memulai trisam, tetapi Rose berubah pikiran dan menolak. Saat Rose berada di wastafel, John muncul di belakangnya, lalu mencekiknya. Dia kemudian menyeret Rose ke kamar mandi dan menggorok lehernya. Kemudian dia mengambil kapak dan memotong-motong tubuh Rose. John dan Bill menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk membersihkan rumah. Bill dan Rose sudah berteman sejak mereka masih muda dan bahkan sempat saling naksir. Tetapi Bill sangat tidak peduli padanya ketika dia membantu John menghabisi dia dan membakar tubuhnya. Polisi pun sibuk mencari John. Sebelum akhirnya ditangkap, John masih sempat melarikan diri dari negara Amerika dan pergi ke Meksiko. Selang 6 bulan kemudian, John pun berhasil diringkus. Polisi mengatakan John ditangkap saat dia sedang minum bir. Di persidangan, pembelaan John adalah pelaku pembunuh Rose yang sebenarnya adalah Bill. Penuntut mengatakan John memiliki lebih banyak motif untuk membunuh Rose ketimbang Bill. John menghendaki Rose keluar dari kehidupannya. Mereka selalu saja bertengkar atas banyak hal. Satu perdebatan sengit mereka membuat Rose kalap dan memundurkan van milik ibunya yang ditumpanginya sampai menabrak truk John. Rose bahkan akan membuntuti John saat dia berpacaran dengan cewek lain. Ada juga desas-desus bahwa John melahap potongan tubuh Rose, tetapi dia membantahnya. John dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Pada saat itu, John berusia 44 tahun. Bill dijatuhi hukuman 1 tahun penjara karena membantu menutupi kejahatan tersebut. John bahkan masih berulah sekalipun sudah dipenjara. Dia melakukan beberapa pelanggaran di penjara karena berkelahi, memiliki barang selundupan berbahaya, dan penyerangan.